Pada suatu sore yang lockdown di keluarga Pinus. Duh, Oma kangen ya sama cucu-cucu Oma. Mau telepon dulu deh. Duh, mana ya tapi cara pakai Zoom? Halo, Ma. Halo anak-anak cucu-cucuku sayang. Oma sedih nggak bisa ketemu kalian pas lagi corona ini. Kangen Oma. Oma cerita dong, kita udah lama gak dengar cerita Oma. Oh iya ya, bener juga. Hari ini Oma cerita tentang rempah-rempah aja deh ya. Rempah-rempah itu di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan. Tapi hal itu juga yang membuat negara kita jadi sering dijajah sama penjajah. Tapi bagus kok, itu karunia. Oh, iya Oma, makanan Indonesia juga terkenal loh di dunia. Itu sama rempahnya. Gak cuma makanan loh, tapi minuman Indonesia juga banyak yang dibuat dari racikan bumbu dan rempah-rempah. Wah, ngomong-ngomong cerita minuman tradisional, tapi jadi pengen minum bir top deh. Kayaknya enak deh, kayaknya khasiatnya pula. Iya, kami juga jadi pengen dulu. Soalnya ini bagus banget. Salah satunya bisa menurunkan kolesterol dan kaya akan antioksidan. Kalau Oma favoritnya apa? Oma sukanya yang asam-asam. Apa ya? Oh, kunyit asam. Kunyit asam tuh bagus buat melancarkan haid, juga menurunkan berat badan. Bagus tuh buat cewek-cewek. Wah, nanti Mami bikin ya. Nanti Mami kirim ke Abang sama Adek biar sehat. Ih, Kita gak mau. Iya, jamu kan gak enak. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin kombucha aja dari minuman tradisional itu? Kemarin aku coba kombucha rasanya enak loh. Kombucha tuh apaan, Kak? Baru denger tuh. Kombucha itu adalah minuman fermentasi dari smoothie, biasanya pakai teh sih. Tapi pokoknya enak deh rasanya. Aku lihat di internet juga sama. Ternyata kombucha itu menyehatkan loh, kandungan antioksidannya sama awetannya jadi meningkat. Kalau gitu, nanti buat aku ya, Mi, jamu kombucha. Nanti bakal aku pilih deh resep jamu kombucha. Mana yang paling enak? Bagus. Bikinnya pakai resep keluarga ya, Mi. Kalau nggak salah pasti waktu itu nyimpen di komputer Mami deh. Coba cek dulu deh. Oh iya, bener ada sih. Yuk, kita lihat dulu cara buatnya. Ngambil ini ya. Ini dia cara membuat resep uduk peletok khas Oma. Bahan yang digunakan adalah irisan jahe, cengkeh, daun jeruk purut, kapulaga hitam, kayu manis, potongan kayu secang, kembang lawang, potongan daun pandan, bagian putih serai, gula pasir. Kemudian, siapkan panci dan tambahkan 300 ml air. Setelah itu, semua bahan kecuali gula pasir dimasukkan ke dalam panci. Setelah semuanya masuk, dipanaskan selama 5 menit. Awas kelamaan. Gosong. Setelah panas, diamkan terlebih dahulu selama 10 menit. Setelah dingin, tambahkan gula pasir. Mohon maaf, mereknya disensor. Dadah, bir peletok siap dinikmati. Gimana? Mudah bukan? Cara membuat wedang uwu. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya ada jahe, cengkeh, kayu manis, pala, serai, daun jeruk, daun pandan, kayu secang, dan gula pasir. Alat-alat yang dibutuhkan ada pisau, kompor, dan panci. Cara kerja. Pertama-tama, kupas jahe dan iris tipis. Kemudian, dimasukkan jahe, cengkeh, kayu manis, pala, serai, daun jeruk, dan daun pandan ke dalam panci. Lalu, ditambahkan air. Semua bahan yang telah disebutkan dimasak di atas api kecil selama 15 menit hingga baunya harum. Setelah itu, dimasukkan gula dan serutan kayu secang. Teruskan memasak sampai mendidih dan gula larut. Lalu dituangkan wedang uwu ke dalam gelas. Wedang uwu siap untuk difermentasi. Sekarang Oma akan menjelaskan pembuatan kunyit asam. Bahan-bahan yang diperlukan ada gula jawa,
asam jawa, kunyit bukan jawa, dan juga air. Untuk pembuatannya sendiri, pertama-tama kunyit dibakar terlebih dahulu agar tidak anyep. Selanjutnya, asam jawa yang berupa pasta direndam di dalam 100 ml air hangat. Lalu, kunyit yang sudah dibakar dicincang hingga halus. Selanjutnya, siapkan panci dan masukkan air asam jawa yang sudah disiapkan. Lalu, kita masukkan juga kunyit yang sudah dicincang halus tersebut. Selanjutnya, kita tambahkan 200 ml air ke dalam panci. Jamu lalu dimasak dan dididihkan selama kira-kira 10 menit. Setelah masak, kita masukkan gula jawa ke dalam panci. Jamu yang sudah selesai lalu dituangkan ke dalam gelas dan siap disajikan. Nah, sekarang adalah proses fermentasi. Untuk membuat kombucha, kita membutuhkan SCOBY, yaitu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. SCOBY ini memiliki tekstur seperti jelly karena tersusun oleh selulosa yang dihasilkan oleh bakteri. Salah satunya adalah bakteri Acetobacter sillinum. SCOBY terdiri dari bakteri dan ragi yang hidup bersimbiosis. Ragi mengubah sukrosa menjadi glukosa melalui proses hidrolisis. Kemudian, gula yang sudah dalam bentuk sederhana tersebut dapat digunakan oleh bakteri. Ragi dan bakteri menghasilkan senyawa-senyawa yang disebut sebagai metabolit selama pertumbuhannya, yaitu asam, vitamin, asam amino, dan termasuk di dalamnya senyawa-senyawa yang disebut sebagai antioksidan. Senyawa-senyawa inilah yang berperan mengubah rasa dari minuman dan meningkatkan nilai kesehatan. Nah, beginilah SCOBY yang dilihat secara mikroskopis. Yuk kita mulai fermentasinya. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu jamu yang sudah kita buat sebelumnya, SCOBY dan kombucha, kain bersih, dan wadah kosong yang steril. Sebelum bekerja, kita harus membersihkan meja terlebih dahulu ya. Pertama, kita pindahkan jamu ke dalam wadah kaca yang sudah dicuci dengan bersih. Dan kita biarkan hingga mencapai suhu ruang. Hal ini dilakukan untuk menghindari bakteri dan ragi mati terkena suhu tinggi. Selanjutnya, kita tambahkan 10% SCOBY dan air kombucha ke dalam wadah tersebut. Tahap ini juga membantu kita menyamakan perlakuan, agar ketiga jamu dapat dibandingkan secara adil. Kemudian kita tutup wadah dengan kain steril dan disimpan dalam tempat yang teduh. Wedang ungu, kunyit asam, dan bir betok akan difermentasi selama 4-7 hari. Lalu akan dicoba setiap harinya, sehingga kita bisa tahu umur inkubasi untuk cari asam paling pas dan paling enak. Kemudian, ketiga minuman fermentasi tersebut akan kami bandingkan melalui rasa dan warna, sehingga diperoleh resep kombucha terbaik. Oh, gitu ya cara buatnya. Bikin sekarang ya kombucha jamunya. Dadah semuanya, nanti kita teleponan lagi ya kalau kombucha udah selesai. Dadah! Dek, ini kemarin Mami udah kirimin kombuchanya ke kamu. Loh, Nak, kok Oma nggak dikirimin juga kombuchanya? Ih, gak apa-apa Oma, kan kita udah rekamin kombuchanya biar versi kayak YouTuber gitu. Nanti Oma nyobainnya online aja. Betul. Nah, bener Oma. Sekarang saatnya kita bandingkan 3 jamu kombucha dari warna dan rasanya. Yang ini hampir beletok. Warnanya jadi keruh dan rasanya jadi asem. Kalau yang ini, yang wedang ungu, warnanya juga jadi keruh dan rasanya asem. Terus yang ini kunyit asem. Warnanya jadi pekat dan makin asem. Nah, menurut keluarga kami, resep kombucha yang paling enak adalah kombucha bir peletok. Karena rasanya tidak terlalu asam dan masih ada rasa manisnya. Nah, bagaimana pemirsa? Mudah kan resep buatan Oma? Jangan lupa dibuat di rumah ya. Enak loh jadi takjil. Jangan Lupa Like, Dan share ke seluruh dunia.
Dadah. Oh, cucu mau udah selesai ya teleponnya. Kangen deh. Tapi tadi kok Opa nggak ikut telepon ya? Padahal udah Oma suruh. Apa ya? Coba kita lihat.